Ekspresi Cindy tidak berubah dan berkata, "Tidak apa-apa, saya pernah bertemu dengan Nona Jenny. Dia memang sangat menarik, sangat hebat. Begitu sempurna sampai menjadi musuhku, saya juga tidak bisa membencinya. Wanita seperti itu barulah sepadan dengan Dion." Cindy menyentuh perutnya, memikirkan jika anak ini lahir dan mengetahui ayahnya tidak mencintai ibunya. Cindy menyuruh pelayan turun. Pelayan pun seperti masih ingin mengatakan sesuatu. Namun melihat Cindy tidak sedih, dia pun merasa senang. Cindy melihat pelayan keluar. Awalnya begitu tenang pun terlihat seperti putus asa. Benar-benar putus asa. Dia pun menyentuh dadanya dan merasa seperti ada yang hancur. Perasaan yang sudah hancur harus dibagaimanakan? Matahari yang cerah juga tidak bisa menyinari hatinya. Dia masih merasa begitu dingin. Dan saat ini Dion juga sedang melihat langit dari luar jendela. Hari ini kelihatannya cuaca sangat cerah. Sinar matahari sudah mulai menusuk mata. Kafe yang agak dalam ini sangat sedikit orangnya. Orang di depannya memakai kacamata hitam dan topi, memakai jaket yang melindungi seluruh tubuhnya. Tempat duduk di samping ada 2 orang pria. Tidak jauh juga ada beberapa pria yang sedang memilih makanan. "Orangmu sungguh menarik perhatian orang," ucap Dion. Kembali dengan ucapannya yang menusuk. Pria itu pun berkata, "Kamu benar-benar berani datang sendiri." Dion meneguk kopi, rasa pahit pun terasa. Orang bisnis mana boleh begitu sesuka hati. Pria itu pun seperti ditampar. Bagus, memang Dion. "Di mana orang yang mau aku temui?" Dion menghidupkan rokok melihat pria di depannya. Dia pun tidak menghabiskan waktu lagi. "Kenapa buru-buru? Pasti akan bertemu. Bagaimana jika membahas bagaimana menghadapi wanita itu?" Pria itu tersenyum. Dion pun mengerutkan dahi dan tidak senang. "Jeremy, kamu bahkan menggunakan CIA. Kelihatannya otakmu tidaklah lemah. Namun aku pikir kamu harus tahu, jika aku tidak melihat orang itu, aku tidak akan membahas kerjasama denganmu." Wajah Jeremy pun berubah, berkata, "Di sini bukanlah Indonesia, kamu harus ingat itu." Dion pun menghisap rokok, perlahan mengeluarkan asap, berkata, "Jenny saja tidak berani menyentuhku. Bahkan seorang wanita juga tidak dapat melawanku. Kamu berani." Dia begitu lantang, membuat orang kagum. Jeremy pun mengepalkan tangan menahan amarah. Dia pun tidak berhenti berkata pada dirinya, "Tunggu hingga dia naik ke posisinya. Dia akan menghancurkan Dion." Dia pun menahan dirinya dengan terpaksa. Pria ini benar-benar keji. "Baik, seperti keinginanmu. Namun sebaiknya kamu menepati janji," ucap Jeremy. "Tentu," ucap Dion tersenyum. Jeremy pun menyuruh orang pergi. Di gedung yang jauh, Jason menggunakan teleskop dan melihat Dion dan menunjukkan gerakan oke. Dengan cepat menelpon. "Dion, sebenarnya apa yang kamu mau?" Jason tidak mengerti Dion. Melewati pelatihan beberapa tahun ini, Dion semakin susah ditebak. "Pebisnis selalu mencari keuntungan. Aku juga," Dion berkata. "Katakan pertemuan ini pada bosmu. Hal yang menarik akan terjadi." Jason masih tidak mengerti. Dion tentunya tidak akan mengatakan apa yang dia pikirkan pada Jason.
walaupun mereka dulunya seperti kakak beradik, namun tujuan mereka berdua berbeda. Yang dia inginkan sangat mudah. Jika Jenny ingin menghancurkan keluarga Dion, begitu berani. Jadi dia juga ingin menghancurkan keluarga Jenny saja. Terhadap pemerintahan Amerika, dia tidak akan membiarkan orang yang begitu kaya seperti keluarga Jenny hancur. Sampai saat itu pasti akan terjadi sesuatu dengan Jason. Itu yang paling tidak diinginkan Dion. Masalah di Amerika sudah hampir selesai. Yang penting adalah Mike. Sebenarnya berapa banyak orang yang sudah mengkhianatinya? Harus tahu. Dia pasti tidak menahan dikhianati. Oh ya Jason, kamu bantu aku menyelidiki seseorang bernama Dita. Dia disembunyikan oleh Jenny. Aku rasa kalian untuk mengetahui hal ini tidak akan merasa kesulitan. Jason berpikir sejenak, merasa dengan kekuasaannya untuk menyelidiki hal ini tidak akan sulit dan tidak ada hal yang serius. Jadi dia pun setuju. Oh ya, sebagai teman baik aku ingin memperingatimu. Barusan selain ada Jeremy, masih ada mobil yang aneh. Jason berkata dan menutup telepon. Dan di sisi lain, Jenny dengan cepat pun dibangunkan oleh asisten. Dan Jenny barusan tidur 3 jam. Ketua, pagi ini Dion dan Jeremy bertemu. Reni dengan dingin berkata. Jenny pun mengelus kepalanya yang pusing dengan pelan memutuskan telepon. Jeremy bukanlah orang baik. Dia adalah adiknya secara sah. Namun dia hanyalah anak seorang wanita ketiga. Dan keluarga besar pasti banyak hal kotor seperti ini. Karena dia adalah wanita, walaupun mengalirkan darah yang sama, sebagai pewaris keluarga terlihat sulit. Apalagi masih ada adik yang bernama Jeremy itu. Kekuasaan dan harta itu sangatlah menggoda orang. Reni, bantu aku menyelidiki Jason. Bantu aku mengunjungi keluarga Douglas untuk menyelidiki Jason. Jenny pun melihat langit berkata, sekarang dia tidak akan bisa begitu tenang. Nico tidak ada di sisinya. Dia selalu merasa tidak tenang. Dan Nico yang sedang ada di keluarga Douglas pun sangat terkejut. Jason berani-beraninya mengurung di sini. Jason, kamu tidak takut aku melarikan diri? Nico bertanya. Jason sedang memperbaiki kamera. Jason berbalik, melihat dan tersenyum. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Nico mengenaikkan alis mengakui. Bagaimanapun Douglas adalah keluarga yang kuat. Berbagai persiapan sangat bagus, pasti aman. Orang tua Jason sedang pergi liburan ke penjuru dunia. Jason juga tidak ada saudara, jadi rumah ini kosong. Kamu biasanya sendirian, tidak akan merasa kosong kah? Nico teringat dirinya yang berada di rumah yang kosong dan tidak ada Jenny bertanya. Jason barusan ingin menjawab, dan ada 2 orang berkata, Tuan muda, Nona Linda sudah pulang. Dia mengatakan ingin melihatmu, jadi dia ingin masuk. Kamu tahu jika kami tidak bisa menahannya. Nico pun tersenyum melihat Jason. Sebenarnya pria ini memang sangat menarik wanita muda. Dari saat kuliah dia sudah tahu itu. Jason pun tidak senang di depan yang dia sukai dan membicarakan wanita lain. Ini tidak terlalu baik. Biarkan dia masuk.
Lagian Jason juga tidak masalah. Nico berkata pada pelayan. Pelayan melihat Jason. Jason dengan tatapan kacau menghadap pelayan dan akhirnya menganggukkan kepala.